Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat disampaikan kepada segenap keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang berusaha mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Rasulullah SAW segala macam bentuk kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebab kalau Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu tersebut, maka beliau akan disifati dengan sifat khianat, bukan lagi sifat amanah. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa mencukupkan diri kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, karena mereka lah sebaik-baik orang yang memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmatullah, ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan tidak cukup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia membutuhkan ucapan-ucapan manusia dan pendapat-pendapatnya, maka dia pasti akan tersesat jalan. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah mencukupkan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, cukupkan diri kita dengan terus mempelajari Al-Quran, terus kita mempelajari Sunnah Rasulullah SAW. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran bahwa hatinya akan tertutup mati. Sebagaimana Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah ada gembok-gemboknya? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran jangan sampai menyeret kita ke dalam api neraka.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka wa 'alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membela kalian, atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kalian ke dalam api neraka. Subhanallah, sungguhnya Al-Quran Al-Karim Allah turunkan untuk menjadi hidayah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh bagi apa yang ada dalam hati kalian, dan sebagai rahmat serta hidayah untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah mensifati Al-Quran sebagai al-mau'izah, mau'izatun min rabbikum, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, peringatan bagi kaum mukminin, karena tidak setiap manusia menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dan syariatnya. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi hanya sebatas hiasan dirinya saja, hanya ingin disebut bahwa dirinya seorang penghafal Al-Quran, sementara Al-Quran tidak sesuai dengan tingkah lakunya, tidak sesuai dengan akhlaknya, dan tidak sesuai dengan sisi kehidupannya. Sungguh Al-Quran hanya akan menyeret dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, maka kewajiban kita adalah jadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk hidup kita. Hendaknya kita senantiasa mengambil peringatan Allah dalam Al-Quran. Sungguh peringatan Allah kepada hamba-hambanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka semuanya. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai peringatan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, Allah mensifati Al-Quran sebagai obat, wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat terhadap apa yang ada dalam dada kita. Al-Quran adalah obat hati kita. Siapapun yang mentadabburi Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hatinya, maka hatinya akan terobati. Akan hilanglah cinta dunia di hatinya yang berlebihan, akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menjadi orang-orang yang taat dan tunduk serta patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyakit-penyakit hati itulah yang sangat berbahaya. Adapun penyakit badan itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan tetapi ketika seseorang ditimpa oleh kesombongan dan ujub, ditimpa oleh hasad dan dengki, ditimpa oleh cinta dunia yang berlebihan, maka itu semua akan mendatangkan azab Allah di kuburnya, dan azab Allah di akhirat kelak. Alhamdulillah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit syahwat dan syubhat. Mereka lah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah mensifati Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah yang membimbing kita dalam kehidupan dunia. Namun hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah untuk hidupnya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Dia lebih senang menjadikan selain Al-Quran sebagai hidayah, karena dalam hatinya penuh dengan penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Quran yang terakhir, itu yang keempat, wa rahmatul lil mu'minin, itu rahmat untuk orang yang beriman. Adakah yang lebih besar dari rahmat Allah selain Al-Quran, yang seharusnya kita merasa bergembira dengan rahmat Allah yang agung ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari menafsirkan, beliau mengatakan, katakanlah, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmat Allah yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan mengamalkan Islam, bergembira dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Dunia hanyalah sesuatu yang menipu. Saudara kaum muslimin rahimahullah, sedangkan Al-Quran adalah bimbingan untuk hidup kita. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai hiasan hati, bukan sebagai hiasan dinding kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai sesuatu yang menghiasi lisan-lisan kita, menghiasi telinga-telinga kita, sehingga kita lebih menyukai mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian atau musik. Kita lebih menyukai mendengarkan dan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada membaca tulisan-tulisan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu jawwazun karim. Alhamdulillah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.